Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Alexander Lee. Saya dari Universitas Katolik Musi Caritas. Saya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kriptografi, pengertian, kegunaan, dan contohnya. Di era digital yang semakin maju, keamanan informasi menjadi hal yang krusial bagi individu, perusahaan, hingga instansi pemerintah. Kriptografi adalah tulang punggung yang mendukung keamanan ini, melindungi data dari akses, modifikasi, atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Teknik ini telah berevolusi dari metode sederhana di zaman kuno menjadi algoritma matematika kompleks yang menjamin kerahasiaan dan integritas komunikasi digital kita sehari-hari. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu dan seni menjaga kerahasiaan informasi dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak memiliki izin. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang berarti tersembunyi dan graphein yang berarti menulis. Dengan demikian, secara harfiah kriptografi adalah tulisan rahasia. Di dalam konteks modern, kriptografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika untuk mengamankan informasi yang mencakup aspek kerahasiaan data, keabsahan data, kredibilitas, integritas, dan autentikasi data. Praktiknya melibatkan penggunaan algoritma kode, hash, dan tanda tangan untuk melindungi informasi baik dalam keadaan diam, seperti file di hard drive, bergerak seperti komunikasi elektronik atau sedang digunakan. Proses dasar kriptografi melibatkan konversi teks biasa atau plain text yang dapat dibaca menjadi teks sandi atau ciphertext yang tidak dapat dibaca. Dan sebaliknya, proses ini melibatkan beberapa komponen kunci. Yang pertama ada plain text, pesan asli atau informasi sebelum dienkripsi. Ini adalah teks biasa yang sebelum diolah. Enskripsi itu proses mengubah plain text menjadi ciphertext. Dia ini teks biasa menjadi teks yang tidak dapat dipahami atau ciphertext. Ciphertext adalah pesan yang telah dienkripsi, tampak acak dan tidak memiliki makna. Kunci atau key, data rahasia yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Deskripsi adalah proses pengembalian ciphertext menjadi plain text. Deskripsi ini adalah ciphertext itu dibalikkan menjadi plain text, teks asal semula atau teks awal. Di sini kita masuk ke sejarah dan perkembangan kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang tidak baru. Akarnya dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno sudah menggunakan hieroglif rahasia yang terdiri dari piktogram rumit yang hanya diketahui oleh segelintir elit. Begitu pula bangsa Yunani kuno sekitar tahun 4000 sebelum Masehi yang menggunakan hal bernama scythe, sebuah batang silinder dengan kombinasi huruf untuk menginskripsi pesan militer. Pada masa Romawi, Julius Caesar 100 sampai 44 sebelum Masehi mengembangkan metode inskripsi sederhana yang dikenal sebagai Caesar cipher. Teknik ini mengganti setiap huruf ke dalam pesan dengan huruf yang berada beberapa posisi di belakangnya dalam alfabet, misalnya dengan pergeseran 3. Contohnya itu adalah huruf A menjadi D dan B menjadi E dan seterusnya. Itu dia dari alfabet A itu digeser ke kanan sebanyak 3 kali, makanya bisa menjadi D. Perkembangan signifikan terjadi pada abad ke-9 ketika seorang sarjana muslim Al-Kindi menulis buku tentang kriptografi yang memperkenalkan teknik analisis frekuensi untuk memecahkan sandi. Penemuan ini menjadi fondasi bagi kriptoanalisis, ilmu memecahkan kode. Revolusi besar berikutnya terjadi selama Perang Dunia Kedua dengan mesin Enigma yang digunakan Jerman. Mesin ini dapat menginskripsi pesan dengan sangat kompleks, namun akhirnya berhasil dipecahkan oleh tim kriptografer sekutu yang dipimpin oleh Alan Turing. Keberhasilan ini mempercepat berakhirnya perang dan menandai dimulainya era kriptografi modern. Di sini kita masuk ke tujuan kriptografi. Tujuan kriptografi dalam keamanan informasi.
Kriptografi modern dirancang untuk mencapai beberapa tujuan fundamental dalam keamanan informasi. Yang pertama itu adalah kerahasiaan atau confidentiality. Yang kedua itu ada integritas data, data integrity. Tujuannya itu memastikan bahwa data tidak dapat diubah atau dimanipulasi selama penyimpanan atau transmisi. Yang ketiga itu autentikasi atau authentication. Kriptografi adalah alat verifikasi identitas yang andal. Autentikasi ini memastikan bahwa pengirim dan penerima informasi dapat mengonfirmasi identitas masing-masing. Jadi kelihatan, guys, untuk pengirimnya siapa dan penerimanya siapa. Yang keempat itu anti penyangkalan, non-repudiation. Fungsi ini mencegah pihak yang telah mengirim atau menerima informasi untuk menyangkal tindakannya di kemudian hari. Dengan tanda tangan digital dapat dibuktikan bahwa suatu pesan benar-benar berasal dari pengirim tertentu dan tidak dapat disangkal. Di sini kita masuk ke jenis-jenis kriptografi. Yang pertama itu ada kriptografi simetris atau symmetric key cryptography. Kriptografi simetris ini juga dikenal sebagai kriptografi kunci rahasia, menggunakan kunci yang sama untuk proses inskripsi dan deskripsi. Baik pengirim maupun penerima harus memiliki dan menyimpan kunci yang sama secara rahasia agar dapat membuka teks yang sudah diinskripsi ataupun dideskripsikan. Ini ada contoh algoritma kriptografi simetris. Yang pertama itu ada AES atau Advanced Encryption Standard. Yang kedua itu ada DES, Data Encryption Standard. Di sini kita masuk ke yang kedua, kriptografi asimetris atau asymmetric key cryptography. Kriptografi asimetris juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik, menggunakan sepasang kunci yang berbeda tetapi terkait secara matematis. Kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas kepada siapa saja, sedangkan kunci privat harus dijaga kerahasiaannya. Itu maksudnya itu, guys. Kita itu dikasih kunci, dua kunci. Yang pertama itu ada kunci publik dan kedua itu ada kunci privat. Yang kunci publik itu bebas digunakan siapa saja untuk membuka pesan teks tersebut. Tapi ada satu kunci privat untuk satu orang membuka teks tersebut. Contoh algoritma kriptografi asimetris yang terkenal adalah itu RSA atau Reverse Summit Adleman. Yang kedua ada ECC, Elliptic Shift Cryptography. Kita masuk fungsi yang ketiga itu adalah fungsi hash kriptografi. Berbeda dengan dua jenis sebelumnya, fungsi hash tidak dapat menggunakan kunci. Sebaliknya, fungsi ini mengambil input data dan menghasilkan output dengan panjang tetap yang disebut hash value atau digits. Fungsi hash bersifat deterministik, input yang sama selalu menghasilkan output yang sama, tetapi perubahan sekecil itu pada input akan menghasilkan hash yang sangat berbeda. Di sini kita masuk ke teknik-teknik kriptografi. Selain jenis-jenis di atas, kriptografi adalah bidang yang mencakup berbagai teknik pengolahan data. Yang pertama itu adalah substitusi. Teknik substitusi itu adalah metode inskripsi klasik yang mengganti setiap karakter atau kelompok karakter dalam teks dengan karakter atau kelompok karakter lain berdasarkan aturan tertentu. Contohnya itu adalah CSF Cipher. Itu adalah contoh paling sederhana dari teknik itu. Yang kedua itu transmisi. Teknik transposisi adalah mengacak urutan karakter dalam plain text tanpa mengubah karakter itu sendiri. Yang ketiga itu ada inskripsi blok. Inskripsi blok itu adalah membagi pesan menjadi blok-blok data dengan ukuran tetap, kemudian menginskripsikan data setiap blok secara terpisah. Contohnya itu adalah EAS. Yang keempat itu adalah inskripsi stream. Beda dengan inskripsi blok, inskripsi stream menginskripsi data secara real time, bit demi bit atau bit demi byte. Teknik ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan inskripsi data yang terus mengalir, seperti komunikasi streaming. Contoh penerapan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari, yang itu pertama adalah HTTPS pada situs web. Sangat mengakses situs web dengan protokol HTTPS. Kriptografi digunakan untuk menginskripsi komunikasi antara browser dan server. Ini mencegah pihak ketiga menyadap atau memodifikasi data yang sedang ditransmisikan.
Yang kedua itu adalah aplikasi pepesanan. Aplikasi pepesanan seperti WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi percakapan pengguna. Dengan teknik ini hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan, sementara penyedia layanan dan atau pihak ketiga tidak dapat mengaksesnya. Tanda tangan digital atau TTE menggunakan kriptografi untuk mengidentifikasi identitas penandatangan dan memastikan integritas dokumen. Mata uang kripto, blockchain, teknologi di balik cryptocurrency seperti Bitcoin sangat beruntung pada kriptografi. Autentikasi password. Saat membuat akun online, password tidak disimpan dalam bentuk plain text, sebaliknya nilai hash dari password yang disimpan di server saat login. Sistem menghitung hash dari password yang dimasukkan dan membandingkan dengan hash yang tersimpan. Di sini kita langsung masuk kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kriptografi adalah fondasi keamanan digital untuk melindungi kerahasiaan kita, integritas, dan keaslian informasi di era modern. Kriptografi itu adalah keamanan yang paling bagus menurut saya, guys. Karena dia bisa mengamankan suatu pesan kita agar tidak dapat dicuri oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak berwenang. Di sini kita akan masuk ke contoh. Ini webnya. Kita masuknya itu ke web crypti.com. Ini bentuk webnya. Di sini kita hapus dulu guys. Di sini kita memakai Enigma Machine. Kita ganti dulu menjadi B94. Kita masukkan teks awal atau plain text. Kita masukkan saya ingin membeli mobil itu. Di sini sudah menjadi ciphertext-nya. Itu begini hasil ciphertext-nya. Bisa dilihat. Kalau dia menjadi kode itu seperti ini, dari ciphertext menjadi plain text. Ini untuk contohnya guys. Kalau di kode itu dia dari ciphertext menjadi teks awal atau teks yang biasa. Kalau encode itu adalah teks awal menjadi teks rahasia atau ciphertext. Di sini tidak menggunakan kunci atau key yang kita bahas tadi ya guys. Di sini kita masuk ke yang memakai kunci, yaitu Chaser Cipher. Di sini adalah kuncinya 7, kita turunin menjadi 3. Ini seperti yang kita bahas tadi, seperti dari A menjadi D, itu 3 kali pergeseran ke kanan dari A. Di sini kan teks awalnya tuh A, kita bergeser jadi B, C, dan D. Nah, itu teks yang muncul itu menjadi D. Itu pergeserannya 3 dari kiri ke kanan. Itu untuk ciphertext, cipher. Nah, di sini kita ubah dulu. Saya suka sama orang itu. Nah, ini menjadi ciphertext-nya guys. Ini dia memakai kode 3. Di sini kita bisa melihat kalau dari S kita kasih pergeseran 3 itu menjadi V. Kita cek di sini dari S T U V. Yang ketiga itu V, jadi V yang ditampilkan di sini. Dan di sini ada A. Di sini ada dari A, B, C, D. Nah, yang ketiganya itu adalah D. Di sini bisa dilihat ini D. Dan Y itu dari, kalau dia sudah di samping ujung, kita bisa balik lagi ke awal guys, ke depan. Kayak Y ini ya, saya ini. Y-nya itu kan dari Y, Z, A, B. Jadi yang teks yang ketiganya itu B.
yang A-nya juga sama seperti tadi menjadi D, yang S-nya juga sama seperti tadi menjadi V, dan yang ini U. U itu menjadi V, W, X menjadi X, dan K itu menjadi N, K, L, M, N. Seperti itu. Kalau di sini kita menambahkan blok atau pergeseran, yaitu sebanyak 4 kali menjadi A sampai ke E. Jadi dari A, B, C, D, E. Yang keempat itu adalah E. Kita ngitungnya itu dari teks yang selanjutnya ya guys. Seperti misalnya dari A ke B, C, D, E. Oke, kalau dari dekodenya itu seperti ini. Masuknya dari W. Ini sepertinya guys. Di sini kita masuknya ke 3 teks. Kalau dia dari dekode itu, dianya dari pergeseran dari kanan ke kiri. Misalnya dari W. Ini salah, ini salah. Kita hapus dulu. Kode itu, kita masukin kodenya dulu. Kodenya tadi, saya suka sama itu ya. Oke, ini menjadi ciphertextnya itu guys. Di sini coba kita kembali ke kode. Nah, ini pergeserannya itu sebanyak 3 kali dari kanan ke kiri. Contohnya itu dari V ke S. V ke S itu kan sebanyak 3 kali pergeseran ke kiri. 1, 2, 3. U, T, S. Oke. Dan D itu menjadi A. 1, 2, 3. Dan kita lihat di sini yang mana ya. Oke, kalau dari Y, dari B ya. Dari B itu gesernya ke kiri. 1, 2, dan 3. Dia kembali lagi dari depan, kembalinya ke Z. Oke, itu begitu saja contoh untuk mengecek teksnya menjadi ciphertext dari teks biasa yang menggunakan kunci. Oke, begini saja penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Bye.